Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Nima mohon maaf pada teman-teman sekalian karena meminta waktunya lebih awal gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Semoga dengan berlimpahnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semoga termasuk umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini Nima akan menyampaikan kultum tentang salah satu sifat yang menjadi fitrahnya manusia, yang di sini tercantum di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Berkeluh kesah oleh Allah tidak dibahas terlalu banyak di dalam Al-Quran, dan salah satu ayat yang membahas tadi di Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 dan 20, ini menunjukkan bahwa sifat keluh kesah itu fitrahnya manusia, sudah ada pada diri manusia, namun tidak boleh menjadi alasan bahwa manusia ini karena ada fitrah sifat ini, jadinya dia malah mudah putus asa, atau dia kayak kena ujian sedikit udah lembek duluan gitu. Tapi di sini Allah pengen kita tegar dan teguh menghadapi setiap cobaan dan musibah dalam kehidupan kita. Ya, ada kisah antara Rasulullah dengan putrinya. Putri Rasulullah yang menikah dengan sahabat Ali, siapa namanya? Ya, Sayyidah Fatimah. Beliau adalah putri Rasulullah yang dimana menikahi sahabat Rasul yang bernama sahabat Ali gitu ya. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ayah gitu ya, sedang rindu kepada putrinya, jadi mengunjungilah putrinya ke rumah sang putri ini, maksudnya mengunjungi ke rumah suaminya anaknya gitu. Nah, pas Rasul datang, anaknya ini dalam kondisi lagi nangis, tapi bukan lagi nangis meluk bantal kalau kita ngambek ya, lagi sambil menggiling gandum. Nah, melihat putrinya yang sedang menangis, Nabi mendekati putrinya, lalu bertanya, "Wahai Fatimah, kamu kenapa kok menangis?" Kurang lebih seperti itulah ya kalimatnya. Ini versi Nimah gitu. Nah, Rasul juga menyampaikan, Allah tidak menyebabkan matamu menangis. Kemudian Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis. Jadi di sini kayak seenggak deketnya ayah sama anaknya gitu, anak putrinya. Tapi ya kalau lagi ayahnya nanya, pasti anaknya pengen menyampaikan isi hatinya gitu ya, apa yang sedang dirasakan gitu. Nah, wahai ayahku, aku menangis karena kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantu. Jadi capek banget ya kok jadi istri gitu, mengurus rumah tangga dari ibaratnya
24 jam per 7 hari, nggak ada liburnya gitu ya. Nah, Fatimah sedang merasakan lelah di titik itu. Kemudian Nabi duduk di samping Fatimah. Nabi udah nanya, mungkin posisinya ini mendekat gitu ya, biar lebih kerasa bahwa sosok ayah ini ingin menenangkan putrinya gitu. Kemudian Rasul sambil menghampiri Fatimah itu beliau berdiri mengambil gandum dan tangannya mengucapkan bismillah. Ya membantu gitu ya. Kemudian Nabi berkata kepada putrinya sebagai bentuk nasihat dan penyemangat supaya putrinya tidak lagi mengeluh ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Nah, nasihat yang diberikan oleh Rasul kepada Sayyidah Fatimah ada 5. Yang pertama yaitu, wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu, melebur dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang anak perempuan gitu ya, ketika menjadi istri seorang laki-laki, dia akan menjadi penyempurna setengah agamanya laki-laki tersebut. Saking Allah ingin kita itu diangkat derajatnya. Nah, bagaimana supaya memang benar terwujud diangkatnya derajat seorang perempuan ketika menjadi istri gitu ya. Jadi dia mau mendukung dan membangun rumah tangganya meskipun perih, lelah gitu ya. Tapi ketika diniatkan gitu ya demi mengharapkan ridho Allah gitu, insya Allah itu akan menjadi peninggi derajat peninggi derajatnya seorang perempuan gitu. Dan dileburkan dosa-dosanya. Kemudian nasihat yang kedua dari Rasul untuk Fatimah, tiada keringat istri ketika mengiling tepung untuk suaminya kecuali Allah menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 hanadik. Di sini nih, belum sempat ngepoin gitu ya. Ukuran jarak ini tuh berapa meter hanadik itu gitu. Nah, kemudian juga Rasul melanjutkan, ketika seorang istri memakaikan minyak rambut kepada kepala anaknya, menyisir, gitu ya. Kan ibu-ibu biasanya kalau pagi hari sebelum anaknya berangkat sekolah disisirin gitu ya. Dan mencuci pakaian kecuali Allah mencatatkan baginya senilai pahala yang memberi makan 1.000 orang lapar dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1.000 orang yang telanjang. Jadi Rasul ingin menguatkan Fatimah bukan dengan iming-iming imbalan di dunia, tapi kelak di akhirat gitu ya, yang kekal abadi nikmatnya. Kemudian yang ketiga, wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memintakan ampunan untuknya. Bagi perempuan hamil itu kan diamanahkan ada yang mendiami rahimnya, dan itu bukan hal mudah adaptasinya gitu. Jadi makanya di sini sebagai nikmat Allah mengaruniakan gitu ya. Ketika dia sedang mengandung janin, akan ada malaikat yang memintakan ampunan untuk dirinya gitu. Dan ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa taala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Jadi sebagaimana teman-teman mungkin sudah ketahui gitu ya. Ketika seorang perempuan wafat saat melahirkan gitu, sedang proses melahirkan itu menjadi salah satu masuk kategori yang wafat syahid gitu ya. Kemudian sebagai closing statement-nya dari Rasul yaitu, wahai Fatimah, mengeluhlah hanya kepada Allah. Sebagaimana dicantumkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30 dan 31 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya. Jadi setelah Rasul memberikan motivasi banyak gitu ya, nanti tuh kamu akan dapat nikmat kok di akhirat. Jadi bukan iming-iming di dunia semata yang fana gitu, tapi Rasul membangkitkan semangat Fatimah untuk kembali meluruskan niat gitu dalam menjalani aktivitasnya meskipun lelah gitu ya, tapi insya Allah pahalanya berlimpah yang akan Allah karuniakan di akhirat kelak.
gitu. Dan yang terakhir ini mungkin gitu ya, menjadi manusia itu iya memang curhat kepada Allah gitu, tapi nggak cukup juga. Kadang ngerasa pengen tahu didengerin oleh manusia gitu, tapi silahkan cari tempat curhat gitu yang amanah gitu ya, biar unek-unek kita yang tadinya menjadi privasi, ketika orang yang kita curhati tidak amanahkan, naudzubillah min dzalik, akan jadi kayak nyebar kemana-mana, dan itu mungkin sebenarnya aib kita yang tidak ingin diketahui orang lain gitu. Jadi cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah. Namun ketika ingin berkeluh kesah, maksudnya menceritakan isi hati kepada orang lain, juga silakan dicari tempat curhat yang terbaik gitu, yang amanah menurut teman-teman. Muslim yang baik tidak mengeluhkan takdir Allah kepada manusia, sebab dia mengetahui itulah takdir yang diberitakan oleh Rabb yang Maha Mengasihi, dan insya Allah pada setiap kejadian yang menimpa kita ada hikmah yang nantinya itu akan berakhir bahagia. Mungkin di dunia kayaknya payah banget gitu, tapi insya Allah ketika kita ridho dengan ketetapan Allah akan berakhir bahagia kelak di akhirat. Tuh. Sifat keluh kesah terdapat pada diri manusia, tapi bukan berarti menjadikan manusia itu mudah putus asa. Tapi insya Allah menjadikan manusia untuk tegar dan tabah dalam menjalani setiap ujian dan cobaan dalam kehidupan. Semoga ada kebermanfaatan dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.